Halo semuanya, kembali lagi bersama Raka di Raktek Gaming. Video ini adalah part 3 dan terakhir dari panduan game baru Project Sekai untuk pemain dari luar Jepang. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, kalian bisa melihatnya di sini. Di part ini aku akan menjelaskan tentang sistem gacha, dunia Sekai, musik video, virtual life, dan hal lain-lain yang belum sempat dijelaskan di part sebelumnya. Tombol gacha ada di bagian bawah kiri. Jadi ini adalah menu gacha. Di bagian kiri kalian bisa melihat kelompok gacha yang ada. Ini adalah karakter-karakter yang featured. Kategori gacha yang di bawah ini adalah kategori di mana kalian dijamin akan mendapatkan minimal karakter 3 bintang. Sekarang kita coba dulu melakukan gacha satu kali. Kalian akan melihat sequence gachanya. Seperti yang kalian lihat, bola yang ada berwarna kuning. Itu artinya gacha yang kalian dapatkan merupakan 3 bintang. Seperti yang kalian lihat di sini. Untuk melihat karakter apa saja yang di-feature dari setiap kategori, kalian bisa menekan tombol yang di bawah kiri untuk melihat apa saja karakter-karakter yang ada. Sedangkan tombol yang di sebelahnya untuk melihat peluang bintang karakter yang bisa kalian dapatkan. Untuk melakukan gacha ada dua cara. Pertama menggunakan gems biasa, dan yang kedua menggunakan gems top up. Untuk menggunakan gems top up, menggunakan tombol yang di kiri. Tombol yang di tengah untuk melakukan gacha satu kali, sedangkan yang di kanan untuk melakukan gacha 10 kali sekaligus. Seperti yang kalian lihat, terdapat 10 bola yang mengelilingi Miku. Salah satunya berwarna kuning, yang artinya salah satu gacha kalian merupakan karakter 3 bintang, yaitu yang ini. Untuk karakter 4 bintang, warna bolanya berwarna ungu. Kalian akan melihat bahwa kalian bisa saja mendapatkan karakter yang sama. Kalian tidak perlu khawatir, karakter yang sama tersebut akan secara otomatis diubah menjadi token. Nah, seperti kalian lihat, token di sini bertambah. Token ini bisa kalian gunakan untuk membeli karakter secara langsung nantinya. Hal selanjutnya yang akan aku jelaskan yaitu tentang dunia Sekai. Seperti yang kalian lihat, ini adalah dunia asli. Namun jika kalian menekan tombol di bawah kanan, kalian akan melihat kelima dunia yang sesuai dengan band masing-masing. Di sini kalian bisa membeli barang-barang yang dapat meningkatkan skor kalian. Seperti yang kalian lihat, ada barang yang meningkatkan skor karakter, dan juga barang-barang yang meningkatkan skor band atau kelompok. Bonus yang diberikan dari barang-barang ini bisa ditumpuk dengan barang dari dunia lain. Misalnya, jika kalian memiliki barang yang meningkatkan skor Miku di kelima dunia, maka kalian akan mendapatkan bonus dari kelima barang tersebut. Hal selanjutnya yang akan aku bahas yaitu mode MV. Mode MV bisa kalian akses dengan menekan tombol di bawah kanan. Di sini kalian bisa melihat semua lagu yang memiliki MV dan bisa kalian tonton. Tidak semua lagu memiliki MV, hanya beberapa saja. Di sini kalian bisa menonton MV tanpa harus fokus ke permainan. Atau misalnya jika HP kalian tidak cukup kuat untuk bermain sambil menonton MV. Sekarang kita akan mencoba memainkan sebuah MV menggunakan
karakter yang berbeda dari karakter MV asli. Seperti yang kalian lihat, karakter kita berada di dalam MV. Namun, audionya tetap akan mengikuti versi asli. Untuk mementingkan MV, kalian bisa menekan di mana saja, lalu tekan tombol kanan untuk keluar, atau kiri untuk lanjut. Fitur selanjutnya yang akan aku jelaskan yaitu Virtual Life. Virtual Life dapat kalian akses dengan menekan tombol di bawah ini, di mana nanti akan ada event-event yang bisa kalian ikuti, seperti misalnya live konser dan lain-lain. Event-event ini dilakukan secara real time, jadi untuk melihat waktu eventnya kalian bisa melihat di bawah tiket tersebut. Saat kalian pertama kali masuk Virtual Life, kalian akan diminta mendownload file yang cukup besar. Selain itu, kalian juga akan selalu mendownload file setiap kalian memasuki suatu event. Namun, hal ini tidak wajib dilakukan, jadi jika kalian tidak ingin mendownloadnya, tidak apa-apa. Sebelum mulai, Miku akan memberikan sedikit pengenalan tentang Sekai lagi. Kita tinggal skip saja. Nah, ini adalah ruang tunggu dari Virtual Life. Seperti yang kalian lihat di atas kanan, terdapat sebuah countdown sebelum event dimulai, dan di atas kiri terdapat nama dari eventnya. Kalian bisa melakukan hal-hal di sini, seperti misalnya melakukan gerakan atau stiker dan chat dengan orang lain. Untuk mengganti tampilan, kalian bisa menekan tombol di pojok atas kanan, dimana kalian bisa mengganti warna dari karakter kalian dan hal-hal lain seperti kostum, baju, headset, tick, dan lain-lain. Untuk membeli kostum baru, kalian bisa membuka shop, dimana kalian bisa membeli kostum, baju, dan headset. Lalu kalian juga bisa membeli glow stick di sini dan membeli gerakan-gerakan baru di bawah-bawah. Sayangnya tidak ada event yang sedang berjalan saat aku merekam ini, jadi aku tidak bisa menunjukkan bagaimana sebuah live event. Untuk keluar dari Virtual Life, kalian hanya perlu menekan tombol keluar yang ada di atas kiri. Hal terakhir yang akan aku jelaskan yaitu tentang pengaturan, di mana kalian bisa mengatur profil dan game kalian. Cara mengaksesnya yaitu dengan menekan tombol di atas kanan. Lalu untuk mengubah profil bisa menekan tombol yang ini. Di sini kalian bisa mengganti username kalian. Selain itu, kalian juga bisa memasukkan nama Twitter kalian jika kalian memilikinya. Dan kalian juga bisa mengganti title dan tag yang kalian miliki untuk ditampilkan ke orang lain. Kalian juga bisa memasukkan bio singkat tentang diri kalian. Selain itu, kalian juga bisa melihat karakter tertinggi kalian, band utama kalian, serta statistik game kalian. Kalian juga bisa menekan tombol ini untuk menyimpan data kalian ke cloud. Kalian juga bisa membuka pengaturan lagu di tombol ini untuk mengatur hal seperti kecepatan lagu dan lain-lain. Nah, ini adalah akhir dari panduan Project Sekai untuk pemain dari luar Jepang. Jika kalian masih memiliki pertanyaan atau masih bingung dengan gamenya, kalian bisa tanyakan di komentar. Jika kalian melewatkan part sebelumnya, kalian bisa membuka playlist yang ada di sini. Jika kalian ingin tahu cara download gamenya, kalian bisa menonton panduan aku tentang Region Lock Play Store atau membuka link yang ada di deskripsi. Cukup sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.